Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Eh, Salam kenal, perkenalkan nama saya Angga Januarisdo dari tim DMI Expo yang akan menjadi moderator pada webinar pada siang hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu semua partisipan yang sudah bergabung hari ini, sudah bergabung di dalam webinar kita Beyond Destination Membangun Ekosistem Wisata Berkelanjutan Indonesia untuk pasar Eropa. Dan juga saya ingin menyapa untuk Bapak dan Ibu speaker kita. Ada Bapak Heben Ezer dari DPP Astindo dan juga ada Ibu Hester dari Desa Wisata Cinangneng. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Angga. Salam kenal. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu telah bersedia untuk menjadi narasumber di webinar hari ini, yang dimana tujuan webinar hari ini ialah untuk memberikan informasi, yaitu bagaimana menyusun strategi pengembangan ekowisata yang siap go global, meningkatkan daya saing desa wisata melalui pendekatan dan pengalaman, dan juga untuk mendorong kolaborasi antara pelaku wisata, UKM, dan juga pemerintah daerah. Di sini juga saya melihat banyak dari perwakilan pemerintah daerah. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kami adalah DMI Expo, yang dimana kami adalah pameran internasional yang ingin mempromosikan UKM dan juga sektor pariwisata di Eropa, khususnya di Belanda. Dan pada siang hari ini rundown kita webinarnya akan ada dimulai dari speaker pertama kita Bapak Heben Ezer, dan akan dilanjutkan oleh Ibu Hester untuk speaker kita selanjutnya. Dan nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab yang akan kita batasin per speakernya, mungkin akan ada 3 pertanyaan. Nanti boleh dibantu mungkin dijawab oleh narasumber kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya juga ingin merimain Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu untuk mendaftar webinar hari ini di link yang sudah disertakan oleh rekan kami di kolom chat. Karena nanti akan ada sertifikat yang akan kami kirim kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini, dan kami akan mengirimnya ke kontak yang sudah terdaftar di G-form yang sudah kami sertakan di kolom chat. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di WhatsApp grup kami. Nanti kami sertakan juga link tautan WhatsApp grupnya, yang dimana nanti informasi selanjutnya mulai dari paparan dari narasumber dan juga informasi-informasi mengenai DMI Expo akan kami share di sana. Baik, untuk yang pertama saya mau mengundang Bapak Heben Ezer dulu. Bapak sudah siap Bapak? Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah di Tuhan. Baik Mas Angga. Alhamdulillah. Ya Pak, lagi di mana nih Pak Heben? Kebetulan di Jakarta, masih ada beberapa kegiatan di Jakarta. Dan selamat jumpa lagi juga Bu Hester. Mungkin Bu Hester udah nggak terlalu ingat dengan saya. Kita dulu pernah sama-sama tour guide ya Bu ya. Sama-sama tour guide, betul Pak. Ya, saya ingat Pak. Ya, jadi jadi ternyata Pak Heben dan Bu Hester sudah saling kenal sebelumnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Heben. Oke, baiklah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi Pak Heben, kami persilahkan Pak waktunya, nanti dibantu sama rekan kami untuk operate dari paparannya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Heben Ezer. Saya saat ini di Dapuk ya, dipercaya untuk menjadi Head of Inbound and Domestic Tour di DPP Astindo, Asosiasi Travel Agent Indonesia. Nah, kebetulan saya juga diminta untuk memberikan sedikit presentasi berkenaan dengan market Eropa. Ini market yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ibu Hester pasti setuju banget karena Ibu Hester ini dengan area kampung Cinangnengnya itu market Eropanya selalu tidak putus ya Bu ya, terus-terusan ada di sana. Dan memang kalau kita nanti saya sampaikan data bahwa ternyata market Eropa ini yang di dunia ini yang cukup potensial banget. Dan kami dari Astindo berterima kasih kepada DMI yang menginisiasi
adanya pameran DMI nanti di Utrecht ya, di akhir Oktober nanti sampai ke awal November, dan kami dari Astindo akan melanjutkan itu dengan sales mission ke Eropa Barat. Jadi ada beberapa kota yang nanti kita akan coba, tapi masih dalam proposal untuk pengajuannya. Jadi untuk saat ini saya ingin menyampaikan bahwa kami melihat dari Astindo bahwa tourism is the future. Jadi ini menurut kami adalah suatu kegiatan yang tidak ada matinya gitu ya, kalau orang Betawi bilang. Ini terus berkembang, terus ada, dan akan terus menjadi ikon kegiatan ekonomi dunia, karena dengan adanya traveling, dengan adanya perpindahan orang dari satu destinasi ke destinasi lain, ya tentu membawa juga satu kegiatan ekonomi di sana. Jadi ini yang menurut kami perlu disikapi, terutama Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan ada dari dinas-dinas pariwisata di daerah, ini Bapak Ibu perlu lihat nih bahwa pendapatan dari pariwisata ini luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan data tahun 2019 misalnya ya, itu pariwisata itu memberikan pemasukan devisa ya nomor 2 terbesar di Indonesia. Jadi itu data belum kesini Mas, bentar lagi. Jadi pemasukan nomor 2 di Indonesia di bawah sawit. Nah itu karena berdasarkan pemasukan yang diterima dari pajak. Pajak ini artinya hotel atau airlines atau mungkin dari biro perjalanan dan sebagainya ya. Tapi tidak dihitung misalnya berapa banyak rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang menjadi supir ojek misalnya yang melayani pariwisata, berapa banyak porter yang melayani pariwisata, berapa banyak tour guide yang mungkin sebagian dari mereka tidak terdata karena tidak membayar pajak gitu ya, berapa banyak UMKM yang terlibat dan sebagainya. Nah kalau itu dikumpulkan jadi satu, saya percaya banget bahwa pariwisata ini menjadi sumber pemasukan nomor 1 di Indonesia. Nah semoga pemerintah melihat ini, bahwa ini persoalan serius gitu ya untuk mengelola pariwisata, karena pariwisata ini sudah dilihat oleh berbagai negara, ini adalah salah satu yang sangat dikembangkan. Banyak negara sampai nolak-nolak pariwisata nih, misalnya Amsterdam gitu ya, dia udah mulai nolak-nolak turis nih. Udah dong, kebanyakan nih, kita udah nggak mampu menampung gitu, karena saking eagernya orang berpariwisata. Sementara di kita Indonesia masih malu-malu nih dengan pariwisatanya, nggak digaspol gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa dilihat bahwa pariwisata itu memang suatu potensi yang luar biasa. Next Mas boleh. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di dunia ini ada 3T yang tidak terhentikan. Ya, ada 3T yang tidak terhentikan. Pertama adalah teknologi. Ya, kita tahu ya, teknologi tidak bisa terhentikan. Dari teknologi pertama yang ditemukannya mesin uap dan sebagainya terus berkembang dengan ditemukannya alat komunikasi, telepon dan sebagainya, terus transportasi yang lebih baik dan sebagainya, sampai sekarang teknologi 5.0 ya, itu sekarang dengan internet yang luar biasa, hingga informasi itu menjarah atau menyebar kemana-mana. Dan karena penyebaran informasi ini Bapak Ibu sekalian, orang jadi termotivasi untuk tahu destinasi-destinasi yang mungkin tidak pernah ada dalam pikiran mereka, dan itu merasuki pikiran mereka sehingga mereka ada keinginan untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang mereka dapatkan informasinya dari berbagai media. Nah, Bapak Ibu udah tahu ya bagaimana kita sesaknya kita di otak kita disuplai dengan banyak informasi, bahkan tadinya yang kita daerah-daerah yang kita nggak tahu, orang bisa tahu gitu gara-gara disuplai oleh informasi yang bertebaran di dunia digital. Jadi teknologi ini membuat aksesibilitas untuk mengetahui destinasi-destinasi itu menjadi lebih mudah. Nah, ini didukung oleh sekarang T yang kedua yang tidak terhentikan adalah transportasi. Bagaimana kita lihat sekarang transportasi? Pertama, penerbangan kapasitasnya semakin besar. Ya, kita tahu Airbus baru saja mendarat di Bali beberapa bulan yang lalu dengan kapasitas yang bisa mencapai kurang lebih hampir 600 orang. Yang tadinya mungkin dengan pesawat cuma 2, 4 orang, 10 orang, 100 orang, sekarang bisa 600 orang dengan kecepatan yang semakin cepat. Ya, Elon Musk saja
udah bikin penerbangan sampai keluar angkasa, menjadi berwisata keluar angkasa. Jadi transportasi ini teknologi yang juga tidak terhentikan. Nah, karena alasan dua ini, teknologi dan transportasi, tourism menjadi unstoppable bisnis gitu ya. Nah, ini yang perlu dikaji Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memanfaatkan 3T yang tidak terhentikan ini bisa bermanfaat untuk destinasi kita atau kepariwisataan kita, atau tepatnya bermanfaat untuk Indonesia. Jadi ini yang mungkin perlu menjadi pertimbangan di berbagai daerah di Indonesia, bahwa pariwisata ini memang potensinya luar biasa. Next, Mas. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana kita lihat tren pariwisata nih. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, sejak tahun 2025, sayang datanya saya baru sampai 2022, itu market Europe itu memegang peranan yang paling tinggi di sepanjang sejarah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mulai 2025 jumlah market Europe itu, Eropa itu luar biasa. Nah, ini tentu saja perlu dibarengi dengan kita lebih mengenali market Eropa itu apa sih maunya mereka. Ya, enaknya market Eropa ini untuk Indonesia ya, itu mereka long stayer atau mereka tinggalnya lebih lama gitu ya di Indonesia. Antara 2 minggu itu udah singkat, 3 minggu sampai 1 bulan. Bahkan ada yang lebih dari 1 bulan kalau market Eropa sedang berwisata ke Indonesia. Karena memang karena perjalanan jauh, biayanya cukup mahal, sehingga mereka lebih banyak meluangkan waktunya di destinasi itu dengan lebih lama. Tapi di sisi lain, market ini juga mereka merencanakan perjalanannya tuh biasanya 1 tahun ke depan. Jadi kita sudah enak nih bisa mengelola perjalanan itu dengan lebih proper, dengan lebih baik, karena market Eropa mereka merencanakan perjalanan, misalnya dia untuk tahun 2026 gitu ya, mereka udah merencanakannya tahun 2025. Nah, ini memudahkan reservasi pengelolaan market yang lebih nyaman, karena kita udah tahu nih marketnya akan datang di tahun depan, dan ini bisa dikelola dengan jauh lebih baik daripada apa yang dikenal sekarang di industri pariwisata namanya ordak ya, order dadakan gitu ya. Kalau order dadakan kan semuanya serba ringkih gitu ya, nggak bisa dipersiapkan dengan baik. Tapi market Eropa ini enak karena dia ada biasanya reservasi atau pemesanannya atau rencananya itu dilakukan setahun sebelum dia datang ke destinasi itu. Jadi biasanya orang-orang Eropa tuh udah nyari nih. Jadi kalau kita mau pasarkan ke market Eropa, lalu datang ke Eropa gitu, kita nggak bisa dapat instant buying, ya nggak dapat bisa customer yang bisa langsung mengambil itu. Tapi mereka akan kita harapkan datang di tahun depan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nanti dengan DMI bergabung untuk ikut berpameran dan sebagainya, dengan travel dengan ada ikut sales mission dan sebagainya, kita berharapnya ini untuk market kita di 2026 gitu, karena market Eropa memang lebih terencana dia dalam perjalanannya. Next, Mas. Jadi ini yang perlu mungkin kita underline. Nah, ini jumlah kunjungan ke warga negara nih Bapak Ibu sekalian ke Indonesia, dan kembali di sini kelihatan memang untuk kunjungan ke Indonesia, market Malaysia sebagai tetangga terdekat memang paling tinggi ya. Tapi market Eropa length of stay-nya yang paling panjang. Nah, Bapak Ibu perlu jeli nih ya, bagaimana mengelola length of stay yang panjang ini. Tentu saja program-program yang sangat baik ya, sangat menantang, sangat menarik itu perlu disampaikan nih ke market Eropa untuk bagaimana aktivitas mereka sepanjang mereka melakukan perjalanan. Misalnya saya yakin misalnya Ibu Hester yang di Cinanengnya gitu ya, ada aktivitas harian yang diberikan misalnya ke tamu yang tinggal di Cinaneng, misalnya tur de kampung lah, ada belajar handicraft lah dan sebagainya. Harus ada aktiviti-aktiviti yang kita memang persiapkan agar market ini daily selama kegiatan wisata mereka di Indonesia itu mereka mempunyai kegiatan-kegiatan yang valuable, yang menurut mereka ini menarik banget gitu. Tentu saja ketertarikan orang Eropa berbeda dengan ketertarikan orang dari China gitu ya. Ini yang kita perlu diskusikan jauh ke depan.
kalau di sini ada dari Bapak Ibu dari Dinas Pariwisata, ini perlu dikelola dengan baik dengan tour operator yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian. Ini perlu disimpulkan dikelola dan dipopulerkan ya, apa nih untuk market Eropa, apa nih activity yang perlu dikembangkan gitu. Jadi kalau kita lihat di tren pariwisata Indonesia ini, perkembangan tour sekarang cukup tinggi ya. Bersyukur tahun lalu kita sampai 13,9 juta kedatangan, dan tahun ini kita targetkan antara 16 sampai 20 ya. Insya Allah ini kita bisa dapatkan dengan sekarang dari kementerian sudah mulai melakukan beberapa kegiatan pariwisata. Puji Tuhan, alhamdulillah nih Bapak Ibu sekalian, udah dibuka nih pendanaan untuk berkontribusi di pemasaran, udah mulai ya. Jadi dari Deputi Pemasaran juga sudah menyampaikan bahwa udah ada kegiatan-kegiatan dari pemasaran yang sudah dilakukan. Tapi tentu saja kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, kita perlu juga involve, kita juga perlu koordinasikan berbagai kekuatan dari berbagai stakeholders. Dan dalam hal ini saya berterima kasih sebagai perwakilan dari Astindo kepada GIPI yang juga giat juga memasarkan dan mencoba melirik ya, melihat market-market yang akan disasar nanti ke depan untuk perkembangan pariwisata Indonesia. Next, Mas. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat komponen dari market Indonesia. Jadi kalau tadi kita ngomong market Eropa, sebetulnya Bapak Ibu ini untuk encouragement aja, jangan dilupakan juga market Indonesianya. Kalau kita lihat nih, Indonesia ini sekarang 280-an ya juta. Nah, itu Gen Z-nya dan Gen X-nya itu tinggi banget Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang perlu dilihat nih Bapak Ibu, untuk kita bisa mulai memola juga kegiatan-kegiatan. Jadi kalau kita lihat ke market Eropa, Bapak Ibu sekalian ya, market Eropa itu ada high season dan low season. Jadi ada season-season di mana Eropa tidak datang ke Indonesia karena mereka tentu saja di sana bukan musim liburan di sana ya. Tapi untuk mengisi ini, Bapak Ibu bisa melihat market domestiknya nih. Lihat Bapak Ibu sekalian, jumlah potensi dari market Gen Z atau generasi muda kita nih luar biasa. Ini yang bisa kita pola nih untuk mengisi kekosongan. Jadi salah satu strategi yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Angga, sustainability dari destinasi itu gimana. Nah, Bapak Ibu yang pemangku kepentingan di daerah, misalnya di Dinas Pariwisata daerah, itu perlu mendata nih, memetakan mana season untuk Eropa, mana season yang kita bisa masukkan market dari Indonesia dan berbagai market yang lain. Jadi sustainability dari keberadaan wisatawan datang ke destinasi itu cukup lancar gitu ya. Hingga kalau sustainability ini bisa dipelihara dengan baik, harga pun menjadi lebih konsisten Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai seperti di destinasi katakanlah Pangandaran gitu ya. Kalau Pangandaran gitu, karena di sana Senin, Selasa, Rabunya enggak banyak, Senin, Selasa, Rabu murah banget. Tapi begitu giliran Sabtu Minggu, harganya bisa 3-4 kali lipat. Nah, kami yang tour operator jadi bingung nih bikin quotation-nya. Gimana nih quotation-nya? Karena kan kalau tamu asing datang, belum pas masuk Sabtu Minggu ke destinasi itu, boncos kaminya nih, rugi. Nggak bisa nih ke cover karena harganya naik 3 kali lipat, bahkan hingga kita sulit untuk memasarkan produk-produk destinasi yang menerapkan harga-harga seperti itu, yang perbedaan antara low season dengan high seasonnya terlalu tinggi. Itu buat kami agak sulit menyulitkan, karena tadi kalau kita mengerjakan market Eropa, mereka di sini tuh mulai dari Senin sampai Senin lagi, sampai Senin lagi, sampai Senin lagi. Jadi selalu ada kena Sabtu Minggunya di destinasi yang harganya mungkin berbeda pada saat high season.
Nah, karena itu jangan heran kalau Bapak Ibu mungkin ada yang dari Jawa Barat dan sebagainya, kenapa sekarang market Eropa itu jarang ke Pangandaran lah gitu ya. Karena itu tadi, kami takut terjebak kalau pas mereka datang kena Sabtu Minggu yang harganya jauh lebih besar dibandingkan di hari biasa. Dan kami nggak bisa ngatur tuh Bapak Ibu sekalian. Oh, karena ini lebih mahal, jadi kami paksa Senin. Masa dari Jakarta ke Pangandaran dulu baru ke Bandung gitu kan nggak mungkin. Nah ini yang menjadi pertimbangan dari teman-teman. Pola-pola perjalanannya juga perlu dipertimbangkan. Nah jadi kami tour operator kalau dia harganya lebih sustain, lebih fluktuasinya nggak terlalu tinggi, kami berani menawarkan ke destinasi tersebut. Tapi kalau fluktuasinya terlalu tinggi, berisiko buat kami untuk menawarkan destinasi itu. Jadi kalau Bapak Ibu dari pemerintah daerah yang ingin melihat destinasinya siap untuk market Eropa, fluktuasi harga ini perlu dijadikan satu komitmen gitu ya, nggak terlalu jauh berbeda antara Sabtu dan Minggu atau apalagi kalau tahun baru Bapak Ibu sekalian ya kena ke Pangandaran, wah itu kadang-kadang orang terpaksa nginep di mobil gara-gara harga akomodasinya terlalu tinggi gitu. Itu yang terjadi. Next Mas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa tipe-tipe tour yang sekarang sedang berkembang. Vacation, staycation, dan workation ini sekarang ada. Ini untuk market Eropa pun sekarang ada nih Bapak Ibu sekalian. Saya misalnya sebagai tour operator pernah dapat kemarin dia rupanya mengadakan tour dengan istrinya itu workation. Dia jalan-jalan tapi tetap kerja. Jadi dia nggak mau diganggu di hari biasa dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang ke atas, dia baru jalan-jalan karena dia udah off vacation gitu. Jadi dia jalan-jalan. Nanti besoknya gitu. Jadi sambil kerja tuh. Itu mulai berkembang nih untuk market Eropa juga workation. Ya, jadi self drive tour ini belum berkembang lah di Indonesia, tapi sudah ada permintaan-permintaan untuk self drive tour atau self guide atau self program tour ini sudah cukup banyak. Nah, wellness ini yang masih belum berkembang di Indonesia. Kalau kita lihat tetangga kita Thailand gitu ya, wellness tour ini mulai dikembangkan. Sustainable tourism kita berharap gitu. Nah, experiential tour ini ya, ini yang juga yang perlu dikembangkan. Bagaimana mereka mengalami experience misalnya mengikuti upacara-upacara di desa-desa wisata gitu ya. Itu experience misalnya bagaimana cooking class gitu ya. Ini juga salah satu hal yang bisa dikembangkan di desa-desa wisata yang melibatkan dari pasar-pasar Eropa. Karena orang Eropa tuh mereka willing to try, mereka ingin mencoba ya, ingin melakukan. Misalnya kalau di Bali itu mereka ikut kelas tari gitu atau kelas gamelan, kelas ini. Nah, yang belum banyak dikelola di Indonesia untuk market Eropa adalah volunteer tourism dan sosial atau dikatakan social tourism ini ya. Ini belum banyak dikembangkan di Indonesia. Volunteer tourism ini gini Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekali orang-orang di Eropa, terutama yang generasi udah retirement, pensiunan ya, mereka datang ke Indonesia berwisata, bayar, tapi mereka ingin kegiatannya itu bermanfaat untuk masyarakat. Saya misalnya kebetulan saya punya keponakan orang Belanda Bapak Ibu sekalian. Dia waktu itu bayar 3.000 euro untuk jadi guru di NTT. Tidurnya cuma di hammock di sebelah kandang babi. Tapi dia bayar 3.000 euro hanya untuk menjadi guru di NTT. Dan dia lakukan itu karena dia ikut yang namanya program volunteer tourism ini. Nah ini mungkin bisa. Nah kalau contoh saya ya sebagai tour operator, karena kami di Astindo kan Associated Travel Agent Indonesia nih. Jadi anggota-anggotanya adalah tour operator dan travel agent. Jadi kami mengembangkan volunteer tourism ini dengan kolaborasi dengan desa wisata di Jogja. Lalu turisnya ini dari jam 8 sampai ke jam 11 itu ngajar di SD. Ngajar market saya yang ada adalah Jepang ya. Jadi ngajar bahasa Jepang. Jadi native speaker gitu di sana. Nanti setelah makan siang mereka diajak jalan-jalan dan kami pilih Jogja karena di Jogja ini cukup banyak destinasi. Jadi kalau 1 bulan tinggal di Jogja tuh destinasinya masih cukup lah.
ya termasuk Bandung juga cukup banyak destinasinya ya, atau tempat-tempat lain. Nah itu bisa dikembangkan untuk volunteer tourism atau social tourism ini. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi hal-hal yang bisa jadi pertimbangan. Next Mas. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan ini flagship yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Kemarin saya baru saja mendapatkan informasi bahwa Kementerian Pariwisata Indonesia itu sedang mempunyai flagship atau tema-tema yang sedang dikembangkan, yaitu pertama adalah marine tourism. Ya, kita tentunya harus mengembangkan ini. Dan sebagai negara kepulauan, marine tourism ini harus kuat Bapak Ibu sekalian. Tapi tentu persiapan ini perlu ditata dengan lebih baik ya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti apa yang terjadi di Lombok Timur. Mohon maaf kalau ada yang dari Lombok ya, bahwa ada wisatawan yang diusir dari satu destinasi ya, itu gara-gara bukan berasal dari destinasi daerah itu gitu. Nah ini perlu juga kajian-kajian untuk hal seperti ini ya. Lalu marine tourism ini juga tidak hanya snorkeling, tidak hanya diving Bapak Ibu sekalian, tapi bisa juga misalnya social tourism di marine tourism, misalnya menanam terumbu karang. Kami pernah lakukan itu di Pangandaran misalnya, atau di Ujung Kulon. Kami ajak turisnya itu menanam terumbu karang di sana, hingga bisa sustain dari destinasinya. Nah itu satu ya. Lalu yang kedua adalah wellness. Nah ini yang belum digarap nih Bapak Ibu sekalian. Kita dari Astindo sudah berkolaborasi dengan namanya Etna Prana. Etna Prana ini adalah suatu kegiatan wellness yang mengedepankan kegiatan wellness atau health treatment yang bernilai Indonesia. Misalnya Bapak Ibu sekalian, saya baru tahu setelah gabung dengan Etna Prana ini ternyata ada pijat gaya Batak, ada pijat gaya Betawi, ada pijat gaya Sunda, ada pijat yang umum saya tahu gaya Jawa gitu ya. Tapi ternyata ada Kalimantan dan sebagainya. Mas, saya tahu tuh data-datanya. Buset, wellness ini Bapak Ibu sekalian untuk treatmentnya ternyata di Indonesia tuh kaya banget. Dan ini yang belum diolah nih Bapak Ibu sekalian. Dan ini kami dengan Astindo berkolaborasi dengan Etna Prana sedang mengembangkan wellness tourism ini. Bahkan dari kemarin pada saat kami ada Astindo Nusantara Travel Exchange, itu kami boyong nih beberapa pelaku-pelaku wellness itu dari Marta Tilaar kami bawa, dari Mustika Ratu kami bawa, lalu dari Gaya Spa juga kami bawa untuk diperkenalkan kepada tour operator kegiatan wellness ini. Jadi wellness tourism ini banyak. Nah, program wellness tourism ini tidak hanya terkait dengan massage atau lururan, tapi misalnya sound healing. Nah, sekarang terkenal juga ada forest healing. Ada banyak sekali yang healing itu yang kita bisa kembangkan untuk wellness tourism ini. Lalu yang lainnya adalah gastronomi Bapak Ibu sekalian. Ini Ibu Menteri kemarin menyampaikan bahwa salah satunya adalah gastronomi. Ini sebetulnya harusnya digaungkan dari jauh-jauh hari ya. Maksudnya dulu saya ingat sekali Bapak Presiden ke-7 ya, Bapak Jokowi pernah membuat satu kegiatan propaganda yang namanya Spice Up the World. Sayang sekali nih, Spice Up the World ini tidak di follow up dengan baik. Padahal spice itu datangnya dari Indonesia. Nah, kadang-kadang kita terheran-heran Bapak Ibu sekalian ya, rempah-rempah kita dibawa ke Eropa, tapi kalau kita lihat makanan Eropa itu bumbunya tuh sederhana sekali dibandingkan dengan Indonesia yang bumbunya tuh rempah-rempahnya kaya banget. Dan ini menjadi hal yang menarik sebetulnya. Nah, bagaimana mungkin nanti didorong desa-desa wisata itu mengadakan cooking class ya, agar pengalaman gastronomi ini menjadi pengalaman dari wisatawan. Tapi tentu saja perlu dinaikkan jadi naik kelas gitu ya. Seperti misalnya kalau di Thailand itu udah ada beberapa restoran-restoran yang udah masuk kategori Michelin. Di Singapura ada kurang lebih 15-20 Michelin restoran. Di Thailand cukup banyak, di Indonesia belum ada seingat saya. Dulu pernah saya dengar ada di Bali, tapi saya kurang tahu apakah masih ada atau tidak Michelin restoran yang ada di Bali. Nah,
ini yang perlu dikembangkan nanti ke depan, bagaimana kita mengelola wellness ini untuk menjadi gastronomi ini menjadi produk yang unggul di berbagai daerah di Indonesia. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini seluruh Indonesia itu berapa banyak makanan yang kita bisa ajarkan, kita perkenalkan kepada wisatawan, ya, makanan, minuman, kue-kuean dan sebagainya. Wah, kalau kita ngomong gastronomi ini hampir unlimited kalau saya bilang ya. Di Sumatera itu punya kekhasan masing-masing. Di Jawa, sepanjang Jawa itu punya kekhasan masing-masing. Di Bali, di pulau-pulau, di Kalimantan, di Sulawesi, wah, gastronomi ini kaya banget. Ini menurut saya ini smart idea dari Kementerian Pariwisata untuk mengangkat ini menjadi flagship. Karena gastronomi kita memang sangat besar, sangat berpotensi sekali. Next, Mas, boleh? Ini yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, ini yang juga saya ingin encourage ini kemarin dari survei yang diadakan oleh World Travel Market. Kita ada WTM di London nanti bulan November ya. Nah, Bapak Ibu lihat nih, Bapak Ibu yang punya destinasi berdekatan dengan Taman Nasional misalnya, ini adventure tourism ini ternyata berkembang lebih dari 15% per tahun, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang ini value-nya itu sampai 1,5 juta triliun US dollar. Jadi luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Besar banget potensinya. 1,5 triliun US dollar Bapak Ibu sekalian. Ini yang Bapak Ibu perlu dikembangkan lebih lanjut nih ya. Adventure tourism. Selain tadi kita punya flagship, tapi kita punya 55 taman nasional nih di seluruh Indonesia. Nah, mungkin perlu dikolaborasikan dengan pemangku kepentingan, pengelola taman nasional atau dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kehutanan ya, untuk bisa berkolaborasi nih mengembangkan paket adventure yang berkelas gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin singkat dari saya untuk saya bisa sampaikan dengan tren dari market di Eropa. Nah, untuk adventure ini Bapak Ibu sekalian, market Eropa itu sangat minat dengan hal yang adventure karena mereka memang terbiasa untuk mendapatkan tantangan. Jadi ini yang perlu dikembangkan. Jadi tapi pengelolaannya harus dikelola dengan baik. Misalnya pertama dari segi safety, dari segi comfortability, keamanannya gimana, kenyamanan perjalanan itu, lalu nilai dari perjalanan itu, misalnya interpretasi pemandu wisatanya gimana pada saat dia melakukan adventure tourism ini ya. Kalau misalnya dia jalan ke hutan gitu ya, bagaimana nih dia bisa menikmati hutan itu dan mempunyai value dari hutan itu. Dan ini untuk pengelola Taman Nasional itu menjadi nilai tambah, karena kalau saya tahu di Taman Nasional itu ada biasanya smart patrol namanya, jadi patroli di Taman Nasional. Nah, kalau dia dikembangkan dengan smart patrol ini digabungkan dengan paket wisata, jadi wisatawannya bisa ikut dengan smart patrolnya. Nah, smart patrolnya bisa jadi menghasilkan, itu luar biasa. Tentu saja ada aturan-aturan main yang harus ditetapkan ya. Dalam smart patrol ini ada yang bisa dikelola dengan lebih baik misalnya. Tapi efektivitas dari smart patrolnya jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena akhirnya mereka bisa keliling Taman Nasional melakukan smart patrol sekalian membawa wisatawan. Tentu ada beberapa daerah-daerah yang mungkin tidak cocok untuk wisatawan karena terlalu terjal, security-nya kurang, segi keamanannya kurang dan sebagainya, itu perlu pertimbangan. Tapi ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dari kegiatan smart patrol yang ada gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian mungkin paparan singkat dari saya berkenaan dengan market Eropa yang nanti kami dari Astindo bekerja sama dengan DMI akan mengadakan DMI event ya di Utrecht pada tanggal 30 sampai tanggal 2 di 30 Oktober sampai tanggal 2 Maret gitu ya Mas Angga ya. Jadi kurang lebih demikian Mas Angga dan Ibu sekalian, dari saya salam
pariwisata untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita jadikan pariwisata ini sebagai motor ekonomi di Indonesia dan di destinasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan Mas Andre. Baik, Pak Heben, terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Tadi banyak sekali informasi mengenai tren-tren pariwisata, termasuk juga behavior dan juga tren pariwisata yang sangat diminatin oleh tourism dari Eropa. Begitu ya Pak Heben ya? Oke, Ya. kalau boleh saya untuk merangkum sedikit tadi beberapa yang saya highlight dari paparan Pak Heben ialah pariwisata menjadi penyumbang devisa nomor 2 di Indonesia saat ini. Dan ada 3T yang tidak dapat dipungkiri, yaitu ada teknologi, ada transportasi, dan tourism, yang dimana satu dan lainnya ini sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia, yang dimana teknologi bisa menjadi akses untuk mengetahui informasi pariwisata, dan juga peningkatan transportasi menjadi unstoppable business untuk mendukung pariwisata di Indonesia. Market Eropa menjadi penyumbang tourism tertinggi dengan behavior persiapan untuk 1 tahun ke depan. Dan menurut data, Malaysia menjadi turis tertinggi di Indonesia saat ini. Namun, turis Eropa menjadi turis dengan long of stay yang lebih panjang. Jumlah potensi Gen Z sangat tinggi untuk minatnya akan pariwisata saat ini. Dan juga sustainable tourism menjadi pengaruh akan kestabilan harga tour. Workation, wellness tour, experiential tourism salah satu tipe tour yang mulai berkembang di pasar Eropa, dan yang saat ini masih banyak belum dijajakin. Salah satunya ialah volunteer tourism, namun sangat diminatin oleh turis Eropa. Dan ada beberapa flagship dari Kemenpar yang sedang diprioritaskan ialah marine tourism, wellness, dan juga gastronomi. Dan adventure tourism potensinya sangat diminati dengan perkembangan value yang sangat signifikan, dan market Eropa menjadi salah satu market yang sangat tertarik dengan adventure tourism. Kurang lebih seperti itu ya Pak Heben ya. Jadi tadi Pak Heben sudah menyampaikan banyak sekali informasi mengenai tren-tren pariwisata di Indonesia, termasuk juga tren pariwisata yang sangat diminatin oleh market Eropa selaku asosiasi dan juga travel agent atau travel operator dari Indonesia. Ibu Hester sudah siap Bu? Boleh dibuka mic-nya dulu Bu. Mic-nya Bu Hester masih belum di-unmute Bu. Oke, sambil menunggu Bu Hester untuk me-unmute mic-nya, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang sudah disertakan oleh rekan kami di kolom chat, karena nanti kami akan mengirimkan sertifikat kepada Bapak Ibu sesuai dengan nomor yang sudah tertera di daftar hadir. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu untuk join WhatsApp grup kami, karena nanti mengenai informasi selanjutnya tentang DMI Expo, tentang paparan yang disampaikan, materi recording videonya nanti akan kami infokan di WhatsApp group. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk join WhatsApp group melalui link yang sudah kami cantumkan di kolom chat. Tes Bu Hester sudah masuk Bu? Ya sudah. Nah sudah Bu. Makasih. Ya, jelas. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Hester selaku dari founder Desa Wisata Cinangneng, yang dimana Bu Hester ini Desa Wisata Cinangneng sering sekali sudah menjadi percontohan dari pemerintah dan juga menjadi salah satu pelopor desa wisata yang ada di Indonesia. Begitu ya Bu ya. Jadi Desa Wisata Cinangneng sudah sangat dikenal dan juga memiliki banyak prestasi. Ya. Agak putus-putus. Tes. Untuk kita sangat ingin mendengar dari Ibu Hester story mengenai Bu Hester, sudah terdengar Bu? Ya, saya tadi putus-putus. Sekarang oke. Bagaimana dengan suara saya Pak?
Bagaimana dengan suara Jelas saya? Bu, jelas. Sudah jelas Bu. Baik. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Pak Angga yang sudah melibatkan saya dengan hari ini webinar membangun ekosistem wisata berkelanjutan Indonesia untuk pasar Eropa. Terima kasih banyak Pak. Begitu juga untuk Pak Heber yang tadi masih mengenali saya sebagai seorang pemandu wisata. Saya juga kenal sama Bapak, hanya takut tadi untuk menyapa. Mungkin Bapak sudah lupa saya siapa, karena sudah cukup puluhan tahun saya berhenti menjadi seorang pemandu wisata. Begitu dari saya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam membahas topik membangun ekosistem wisata berkelanjutan untuk pasar Eropa atas nama Kampung Wisata Cinangneng, perkenalkan saya Hester Basuki, pemilik dan pengelola Kampung Wisata Cinangneng selama 25 tahun sejak tahun 2000, di mana kami menyiapkan ekowisata yang telah siap ditawarkan. Saya dalam kesempatan ini dan tentunya dalam banyak kesempatan sebelumnya selalu dengan semangat dan kecintaan terhadap pariwisata, terutama di pedesaan. Seperti saya sekarang berada di Kampung Wisata Cinangneng. Saya harapkan tentu kunjungan juga dari Pak Angga, Pak Heber, kalau ada waktu untuk berkunjung ke tempat kami. Kami mengawali tempat ini di tahun 2000 sebagai sebuah destinasi pedesaan yang berbasis edukasi. Edukasi yang kami terapkan di sini, di Kampung Wisata Cinangneng, bukan hanya untuk pengunjung, wisatawan, mahasiswa, pelajar, bukan hanya untuk mereka kami adakan edukasi, tetapi untuk sebagian besar masyarakat di pedesaan ini yang mereka sebetulnya memiliki lokasi ini dari turun-temurun keluarganya, mereka juga perlu ada edukasi, perlu ada cita-cita untuk terlibat di dalam pariwisata di Indonesia, tapi mereka tentu di pedesaan, tidak hanya menjadi penonton yang melihat, oh ada wisatawan ke Kebun Raya Bogor, oh ada wisatawan ke banyak tempat hanya melalui TV. Tetapi edukasi ini juga berlaku bagi masyarakat setempat. Sehingga sampai dengan sekarang masyarakat setempat bekerja sama dengan kami, Kampung Wisata Cinangneng, saya sebagai seorang pengelola, bersama-sama menerima tamu yang datang ke tempat kami, wisatawan tadi disebut wisatawan dari Belanda terutama, dari Indonesia sendiri, local tourism, tetapi dari siswa-siswa dan pelajar dari luar negeri seperti dari Jepang, dari Singapura, dari Malaysia, mereka pun mengunjungi tempat kami dengan tujuan ingin diedukasi atau ingin berkenalan dengan desa yang layak. Desa yang layak dikunjungi. Tentu kalau saya berbicara layak, pasti saya berbicara tentang nomor 1 kebersihan, nomor 2 keamanan, dan nomor 3 adalah kenyamanan. Untuk mencapai 3 poin itu, kami memang bekerja keras ya untuk menyadarkan kami semua, kami sebagai pendatang desa ini. Ya, di sini. Apinya memang pelanya baru. Ada suara masuk, Pak. Ya, kami di sini masyarakat kita
kita didik, padahal mendidik mereka yang sebenarnya budaya mereka yang punya, budaya Sunda, kesenian mereka yang punya, tapi kami didik bagaimana menyampaikan kesenian dan kebudayaan dari lokal kita di sini kepada pengunjung. Dan di tahun 2000 ternyata kami yang memulai dengan sebuah destinasi kampung wisata atau desa wisata oleh Kementerian Pariwisata di masa tahun 2000 masih Bapak Marzuki Usman sebagai Menteri Pariwisata, dia menyatakan kami sebagai pionir desa wisata, kampung wisata yang berbasis edukasi. Dan untuk itu kami sangat bangga, kami begitu bahagia menerima berita tersebut, sehingga semua yang terlibat di sini dan banyak sekali masyarakat yang terlibat di sini otomatis para UMKM yang tadi sudah disebut oleh Pak Heber bahwa UMKM itu adalah satu harapan terutama untuk orang-orang di pedesaan, harapan bahwa mereka sukses dan mereka bisa dibina juga di sini dan mereka juga bisa memperkenalkan apa yang mereka selalu buat di dalam rumah atau di dalam lingkungan mereka bersama dengan orang tuanya, ada turun-temurun, dan itu yang sangat diminati oleh pengunjung dan oleh kami. Tahun 2013 awal, Pak Heben, kita, Pak Angga, Kampung Wisata Cinangneng dengan segala kesederhanaan sudah pernah satu kali tahun 2013 awal mengikuti Jaarbeurs di Utrecht, ya, itu luar biasa. Kenapa? Kami tidak menawarkan kamar banyak-banyak, kami punya guest house, ya, kamar tidak banyak, tetapi kenapa kami ikut ke Utrecht? Karena saya pengalaman sebagai seorang pemandu wisata sadar bahwa pengunjung sangat tertarik pada pedesaan, apa yang terjadi di desa. Mereka mau lihat penggilingan padi, pabrik tahu, pabrik tempe, dan lain sebagainya. Jadi apabila saya memperkenalkan tempat kampung wisata Cinangneng kepada tamu yang datang ke booth kami, saya selalu berkata, kami adalah sebuah guest house, juga destinasi di tengah pedesaan. Di situ mereka selalu tertarik untuk mengunjungi tempat kami sampai sekarang. Padahal itu sudah sekian tahun yang lalu. Tapi mereka ada beberapa agent yang selalu dengan senang hati, dengan setianya mengirim tamu ke tempat kami. Dan wisatawan atau lokal atau wisatawan asing yang tadi saya katakan, mereka ke sini khususnya untuk belajar menanam padi, mereka belajar bermain gamelan, mereka belajar menari, mereka belajar cooking class yang tadi sudah disebut. Kami di sini sangat dikenal dengan kembang goyang, ya, sehingga mereka belajar dengan sangat semangat. Mereka belajar cooking class, mereka juga belajar membuat wayang dari daun singkong. Dan yang paling highlight, hampir semua wisatawan yang datang ke tempat kami dilihat di sini adalah memandikan kerbau di kali. Itu adalah highlight. Kenapa kami menyuguhkan itu? Karena kerbau memang milik petani, ya. Dan petani setiap sore memandikan kerbaunya di kali. Jadi
aktivitas itu yang selalu dinanti-nanti oleh siapapun, mau wisatawan luar negeri, mau lokal, mau pelajar, mau mahasiswa, itu yang selalu menjadi highlight. Menanam padi juga dengan senang hati. Awalnya maksud dan tujuan saya secara pribadi adalah supaya generasi muda dari sekolah-sekolah di kota-kota besar, supaya mereka belajar bahwa nasi yang mereka makan di atas piring itu ada proses. Bagaimana petani di dalam lumpur berdiri berjam-jam untuk menanam mundur, ya. Kemudian ada proses lagi di mana mereka tentu harus bibit-bibit harus ditanam dulu di sudut-sudut sawah, sehingga generasi yang tentu sekarang sudah 25 tahun kami berada di sini, mereka masih ingat. Dan penting sekali untuk seorang pelajar atau mahasiswa mengenal budaya dari padi, bagaimana dia akhirnya menjadi nasi. Maaf ya, pengen minum sebentar. Terima kasih. Bagaimana proses, ada penggilingan, ada penanaman, ada bibit yang dipindahkan ke dalam sawah, itu semua mereka dapatkan. Juga melukis di atas topi caping, yang mana itu adalah topi petani, di mana mereka setelah menuliskan nama, mereka bawa pulang. Dan sejauh ini ada mahasiswa yang membuat skripsi datang ke sini, terus saya tanya, kamu ke sini untuk menulis skripsi, apa kamu pernah ke sini? Ya, waktu kelas 5 SD atau waktu SMA. Jadi mereka ternyata masih ingat bahwa tempat ini adalah benar-benar sebuah tempat pedesaan. Sekarang sudah beberapa tahun kita membuat sebuah kegiatan yang memanfaatkan sampah koran menjadi tempat pensil, menjadi tempat tisu, menjadi vas. Itu pun mereka, setelah mereka mengikuti kegiatan tersebut, itu mereka juga souvenir yang kecil mereka bawa, dan selalu menjadi kenang-kenangan yang sangat bermanfaat. Karena tentu setelah sekian tahun saya selalu dapat feedback setelah mereka mungkin tahun lalu datang atau mereka sudah 10 tahunnya lalu datang, selalu mendapat informasi tentang kita yang sangat berkesan. Kemarin ada satu guru berkata bahwa waktu itu dia bawa anaknya kelas 2 SD di sini. Oh, sekarang dia mahasiswa, sudah kerja di Leiden di Holland. Terus dia masih ingat, capingnya juga masih ada. Jadi itu terutama Pak Heber ya, itu juga mereka membawa kenang-kenangan dari tempat kita. Mereka mendapatkan sertifikat bahwa mereka sudah mengunjungi tempat ini, mereka mengikuti kegiatan ini dan itu. Jadi itu yang membuat sebuah destinasi menjadi ya keberlanjutan, Pak. Ya. Karena itu penting, jangan mereka pergi dan ya nggak ada artinya bagi mereka, ya. Sebagai kata-kata atau speech terakhir saya tentang Kampung Wisata Cinangneng, saya mau jelaskan dulu. Cinangneng adalah nama sungai atau nama kali yang mengalir di belakang, di antara Kampung Wisata Cinangneng. Dan itu sebabnya kami sebut Kampung Wisata Cinangneng, dan letaknya di Desa Cihideng Udik, arah barat dari Bogor. Ya, arah Lewiliang dan lain sebagainya. Mengajak anak kota pulang kampung. Membuat Kampung Wisata Cinangneng
menghasilkan penghargaan sebagai penggerak pariwisata pedesaan pada tahun 2004. Penghargaan Gubernur Jawa Barat tahun 2007 sebagai elemen masyarakat yang berpartisipasi di bidang pariwisata, kategori Perintis Inovator Jawa Barat. Indonesia Sustainable Tourism Award ISTA, kategori manfaat ekonomi. Mengemas budaya Sunda menjadi pengalaman wisata edukatif. Bermain gamelan, bermain angklung, tarian tradisional, menanam padi, membuat wayang dari daun singkong, memandikan kerbau di kali, dan banyak lagi kegiatan lain. Saya tambahkan sedikit, mereka di sini juga diperlihatkan dan diajarkan bagaimana dulu di desa air yang keruh dapat disaring melalui kerikil-kerikil dan injuk sehingga menjadi sangat jernih, sehingga ada mahasiswa dari Singapura dikira kita tuh sulap melihat dari keruh menjadi jernih. Menjadikan budaya lokal sebagai identitas utama, mempekerjakan warga sekitar sebagai staf, pengrajin, pemandu wisata, pengisi acara budaya. Warga merasa memiliki tempat ini bukan sekedar pekerja, tetapi cara hidup, konsistensi, dan bekerja yang menyatu dengan masyarakat. Itulah yang dapat saya ceritakan dengan kenyataan seperti ada di foto. Semua kegiatan mereka menari, menanam padi, bermain gamelan. Mau saya ceritakan di tahun 2000 pada saat Menteri Pariwisata di saat itu Pak Marzuki Usman memberikan hadiah kepada kami seperangkat degung Sunda, dan itu kami manfaatkan sampai dengan sekarang. Dan pelatih-pelatih, guru-guru yang mengajarkan juga semua yang berasal dari tempat ini. Itu kira-kira yang dapat saya ceritakan secara singkat tentang Kampung Wisata Cinangneng. Tetapi kita sangat berbahagia sekali lagi dapat kesempatan ini untuk memaparkan apa itu Kampung Wisata Cinangneng dan di mana kami berada sampai sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Bu Esther, terima kasih Bu tadi untuk paparannya mengenai Desa Wisata Cinangneng. Banyak sekali yang kita highlight juga, karena Desa Wisata Cinangneng ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya sering menjadi desa wisata percontohan dari pemerintah, gitu ya Bu ya. Tadi yang saya highlight dari paparan dari Bu Esther ialah Desa Wisata Cinangneng tidak hanya menerima turisme lokal, Eropa, namun pelajar yang menawarkan wisata edukasi. Desa Wisata Cinangneng juga bekerja sama dengan masyarakat lokal yang menjadikan Desa Wisata Cinangneng berbasis sustainable tourism. Desa Wisata Cinangneng juga menawarkan aktivitas keseharian yang dilakukan masyarakat lokal, dan kegiatan ini sangat-sangat diminati oleh turis lokal maupun turis internasional dengan menyisipkan pesan moral dan juga edukasi. Dan Desa Wisata Cinangneng mengusung nilai sustainable dari setiap pelayanannya. Dan juga ada beberapa prestasi yang dimiliki oleh Desa Wisata Cinangneng tadi, seperti penghargaan dari Menteri Kebudayaan Pariwisata Republik Indonesia di tahun 2004 untuk inovasi kepariwisata nasional, penghargaan Gubernur Jawa Barat di tahun 2007, dan juga masih banyak lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Jadi terima kasih banget untuk pengalamannya dan juga paparannya Bu mengenai Desa Wisata Cinangneng. Terima kasih Bu Esther. Selanjutnya Bapak Ibu, audiens yang masih ada di webinar kita hari ini, Bapak Ibu bisa menanyakan semua pertanyaan
Untuk speaker kita ataupun narasumber kita di kolom chat nanti akan coba saya bacakan satu-satu. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa salah satu partner kami juga dari Belanda, dari IDN Network. Itu ada Mbak Cindy Angelic. Mbak Cindy, halo. Mbak Cindy mungkin boleh dibuka mic-nya, Mbak. Hai Cindy. Mbak Cindy masih di mute, Mbak. Bisa di mute. Oke, tadi sudah Mbak. Tadi sudah tutup lagi jadi ya mute-nya. Tadi sudah. Udah. Oke, mantap. Oke, halo Mbak Siti, apa kabar Mbak? Masih pagi ya Mbak? Jadi dari di Belanda. Surprise. Selamat siang semua di Indonesia. Selamat pagi yang di sini. Tante Esther. Apa kabar semua? Oke, Bapak Ibu, saya perkenalkan sedikit Mbak Cindy ini adalah diaspora dan juga media yang memegang sektor tourism dari IDN Network di Belanda. Jadi sedikit mungkin kita mau cerita-cerita Cindy sebelum kita ke sesi tanya jawab. Mbak Cindy kira-kira tren apa nih Mbak yang sedang banyak diminatin? Tadi Pak Heben sudah banyak menjelaskan tentang tren-tren wisata yang ada di dunia dan juga yang di Eropa, terutama juga Belanda. Kira-kira dari Mbak Cindy sendiri selaku diaspora dan juga yang bertanggung jawab dari sektor tourism di IDN Network itu seperti apa Mbak? Kami lihat tuh di yang sangat populer saat ini maupun jadi kalau misalnya semua orang butuh jalan-jalan. Apalagi kalau banyak kerjaan yang bawa stres dan sebagainya, yang bawa banyak kegiatan itu semua orang butuh jalan-jalan. Nah, itu bisa singkat, bisa panjang. Yang kami lihat di sini itu agak ke wellness. Ya, semua butuh wellness, butuh healing dan sebagainya. Sekarang kan lagi ngetren, untuk healing jalan-jalan gitu. Nah, seperti desa wisata Cinangneng itu ideal untuk healing. Benar-benar keluar dari kebisingan kota dan bisa benar-benar merasakan hidup di desa, berbaur dengan warga desa, bisa duduk-duduk di pinggir kali, pinggir sawah gitu sambil ya dengar air sungainya lewat. Aduh asik banget pokoknya. Kayak gitu pokoknya memang yang lagi ngetren tuh antara lain ya wellness ya. Tentu ada juga yang lain seperti Pak Heben tadi bilang ada marine tourism dan sebagainya. Tapi yang saya lihat pada umumnya orang pada ngetren juga lihat di social media pada mau healing. After a lot of work gitu kan. Ya, jadi ternyata semua orang butuh healing ya Mbak ya. Jadi salah satu healing yang dibutuhkan itu juga ini butuh healing santai gitu ya, butuh. Iya. Tren healing ini ternyata juga jadi salah satu faktor pendukung juga untuk pariwisata di Indonesia karena menjadi salah satu sektor tourism di kategori wellness begitu ya Mbak. Yang juga ternyata sangat diminatin oleh warga Eropa dan juga tadi tentunya seperti yang disampaikan Pak Heben sebelumnya ada marine, ada gastronomi, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Cindy. Mungkin nanti kita juga akan coba lihat pertanyaannya. Jika ada yang bisa dibantu jawab oleh Mbak Cindy, kami persilakan. Tapi kami coba buka pertanyaan dan bacakan juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom. Ini mungkin pertanyaannya yang pertama untuk Pak Heben. Pertanyaannya Pak, izin tanya Pak. Kami UMKM Ekowisata Budaya Lepo Lorun mencakup Tenun NTT dan pangan lokal serta guest house. Apakah kami bisa disponsori oleh kementerian dan KBRI seperti biasa untuk satu orang saja dari daerah? Kami sudah ada sumber dayanya dan juga bukti destinasinya. Jadi apakah kira-kira ini ada possibility gimana nih Pak
Pak Heben, apakah mungkin ada pengalaman mengenai sponsorship dari KBRI ataupun mungkin dari pemerintah itu seperti apa, Pak? Boleh dibantu, Pak? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kurang tahu ya. Sebetulnya saya bukan orang kementerian, jadi nggak terlalu ngerti bagaimana soal budgeting dan sebagainya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa coba melihat beberapa CSR dari perusahaan-perusahaan. Seperti misalnya kemarin di ITB Berlin itu ada 4 desa yang disponsori oleh Bakti BCA. Ya, jadi itu salah satu solusi. Jadi bisa dekati eh, mungkin perusahaan yang mempunyai dana-dana CSR, terutama kenaan dengan pengembangan UMKM. Nah, yang kebetulan saya tahu karena kami dengan BCA itu kemarin mendapat infonya, jadi itu bisa dicoba didekati karena terbukti ya kemarin bahkan waktu ada pameran di eh, kemarin saya lupa di mana ya. Itu Bakti BCA juga mensupport 3 desa wisata untuk bisa berpameran di luar negeri. Nah ini mungkin kalau misalnya di sana di desa di daerahnya tidak ada BCA, ya mungkin ditanya linknya kan. Sekarang mudah sekali sih mendapatkan linknya ya lewat media sosial dan sebagainya. Nanti eh, kata orang bijak katanya untuk kenal ke seorang yang paling tinggi sekalipun itu cuma perlu 4 level katanya. Jadi selalu saja ada orang yang kenal dengan orang yang kita tuju dan dibutuhkan hanya 4 level katanya. Nah ini mudah-mudahan kalau misalnya dari desa wisata tadi atau dari UMKM Tenun tadi coba dihubungi misalnya ke dinas pariwisatanya atau dinas Bapeda atau gimana nanti Bapeda menghubungkan itu ke pemerintah pusat ngomong ke WCA whatever kan itu perlu upaya ya. Jadi itu yang mungkin yang saya bisa encourage. Tapi kalau yang eh, saya diminta apakah bisa eh, Kementerian Pariwisata mensupport, nah itu bukan ranah saya untuk menjawab gitu ya. Makasih. Baik, Pak Heben, makasih Pak. Jawabannya tadi sudah sangat jelas. Jadi untuk bantuan atau sponsor dari pemerintah, mungkin itu bisa langsung ke dinas pariwisatanya ada atau mungkin mencoba menghubungi perusahaan-perusahaan swasta yang terdekat untuk menjadi pendukung atau sponsor untuk kegiatan di pamerannya. Selanjutnya seperti itu. Dan ada pertanyaan lagi ini juga mungkin bisa dijawab juga jika Pak Hebert punya informasi mengenai ini. Volunteer atau social tourism mesti pakai visa apa, Pak? Sebetulnya volunteerism itu pakai visa kunjungan biasa. Jadi kalau kita kan kalau arrival di Indonesia tuh 30 hari ya. Jadi itu sudah bisa. Jadi kita bikin programnya biasanya cuma 2 minggu sampai maksimum 3 minggu untuk kegiatan itu. Jadi tidak melebihi dari kebijakan wisatawan itu tinggal di negara Indonesia. Jadi itu yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya perlu lebih lama dari itu, perlu diajukan visa sosial budaya. Itu harus ke Kementerian Luar Negeri diajukan visa sosial budaya. Nah ini yang perlu ada proses lain. Bukan kalau kita kan udah ada VOA nih visa on arrival untuk berbagai negara. Walaupun kemarin saya baru sampaikan ke eh, ada sektor pemerintah lah ya. Kalau kita lihat data Bapak Ibu sekalian ya, di rata-rata wisatawan Indonesia per orang datang ke Indonesia itu terutama kalau udah dari long haul ya dari jauh Eropa, Amerika dan sebagainya itu mereka spendnya itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000 US dollar sekali kunjungan. Nah, gara-gara visa on arrival kita yang 500.000, mereka kadang-kadang lebih memilih ke Thailand karena di sana bebas visa. Sementara di kita terhambat gara-gara 500.000. Jadi kita nggak dapat 5.000 atau 6.000 gara-gara kita cuma pengen cuan 500.000 gitu. Itu yang menurut saya perlu jadi pemikiran kita bersama tuh. Ya, sementara negara-negara lain itu membebaskan visa dengan harapan dapat 5.000 sampai 10.000 gitu. Nah, kita mengharapkan, mohon maaf kalau saya di forum ini katakan pengen mendapatkan receh, tapi kita nggak mau ambil yang big amount-nya gitu. Itu yang mungkin kita perlu pikirkan lagi itu untuk berkenaan dengan visa ini. Terima kasih.
Baik, Pak Heben. Jadi jawabannya tadi bisa pakaikan atau bisa sosial budaya ya Pak, kalau lebih dari 30 hari begitu ya Pak ya. Betul. Oke, dan juga ternyata faktanya yang kita ketahuin kalau ternyata jadi banyak pertimbangan karena visa arrival kita masih dikenakan biaya sementara negara tetangga masih membebaskan biaya itu yang menjadi daya tarik lain juga untuk turis asing untuk datang ke negaranya begitu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, kami masih menunggu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kami. Ada Ibu Hester dan juga ada Pak Heben dan juga mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai tren pariwisata atau mungkin bagaimana behavior pariwisata atau turis dari Eropa, eh, media ataupun diaspora yang terkhususnya ada di sektor pariwisata. Sejauh ini, Bu, selebihnya tadi adalah informasi mengenai pariwisata di daerah. Jika tidak ada baik, oke, ada pertanyaan ini lagi Pak. Wisma Neng berapa banyak, terutama saat pasca pandemi? Ini mungkin untuk Ibu Hester. Bu Hester? Bisa diulangi Pak? Tadi Ya, terputus-putus. tadi ada pertanyaannya Bu. Rata-rata wisman ke Kampung Cinangneng ada berapa banyak, terutama saat pasca pandemi? Oh. Kita sebetulnya steady ya Pak ya. Kita gini, apabila masa summer atau winter di Belanda, saya berbicara mengenai Belanda ya, itu wisatawan yang datang ke kampung wisata Cinangneng biasanya mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu cukup banyak. Kebetulan memang kamar kami juga tidak banyak ya, tetapi ya 10 kamar kami ada itu terisi terus dari Mei sampai Agustus. Kemudian terhenti, terus akan kembali lagi bulan November, Desember, Januari selesai juga. Jadi itu masa paling banyak wisatawan mancanegara atau wisatawan asing akan datang ke tempat kami. Tetapi yang tadi saya ceritakan mengenai kegiatan yang mereka hadir di sini untuk mengikuti kegiatan yang kita sebut tur pulang kampung, itu satu hari bisa mencapai 200-300 orang, apakah itu pelajar, mahasiswa, atau mungkin orang-orang dari kantor, itu bisa satu hari 200 atau 300 orang dan mereka hadir di sini dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan itu hampir tiap hari. Masa pandemi tentu nggak ada sama sekali, tapi di luar pandemi saya bicarakan bahwa ya hampir tiap hari kecuali masa-masa libur sekolah atau bulan puasa itu juga ada tetapi tidak banyak. Kira-kira itu. Baik, Bu Esther. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya Pak, iya Bu, maaf. Jadi kalau saya katakan justru wisatawan yang paling banyak datang itu dari Senin sampai Jumat. Ya, itu untuk mengikuti kegiatan di sini. Karena itu masuk di kurikulum sekolah. Baik begitu pertanyaan. Terima kasih Bu Esther untuk jawabannya. Ini ada juga pertanyaannya Bu, mungkin saya rangkum jadi satu ya Bu ya. Izin saya, pertanyaannya ialah waktu memulai membangun desa wisata Cinangneng, apakah ada kerjasama dengan BUMDes Cinangneng atau mandiri?
eh, step-step untuk membangun desa wisata Cinangneng itu apa saja? Apakah perlu dana yang besar? Boleh mungkin dibantu jawabannya, Bu Boleh Esther. agak panjang ceritanya, boleh agak panjang, boleh ya sedikit. Boleh, Bu. Jadi tempat ini, Kampung Wisata Cinangneng ini awalnya adalah tidak ada apa-apanya. Tidak ada daya tarik. Saya tidak bisa bilang, oh dia dekat Kebun Raya Bogor karena kita 11 km dari situ. Oh ada sebuah candi di sini, nggak ada. Laut juga nggak ada apa-apa. Ya, jadi maksud dan tujuan saya sekeluarga ingin sekali memiliki lahan di sini. Satu, dijualnya pada saat itu murah. Ya, murah sekali karena tidak menarik sama sekali siapa yang mau berwisata ke lokasi seperti ini, ya. Tetapi dengan pengalaman saya pribadi 10 tahun menjadi pemandu wisata, saya menarik kesimpulan bahwa wisatawan asing apabila mereka tur sepanjang Pulau Jawa ini, yang mereka ingin lihat justru kegiatan di pedesaan. Misalkan mereka lihat di sawah petani sedang mencangkul atau membajak, itu di bus kami harus berhenti dan mereka mau jalan di pematang sawah. Kemudian saya pikir, oh kenapa saya nggak coba menawarkan ini yang memang diminati oleh wisatawan, terutama wisatawan asing. Saya hanya berpikir waktu itu untuk wisatawan asing. Karena nggak mungkin lokal wisatawan mau ke sebuah desa atau sebuah kampung, fasilitas pasti tidak memungkinkan mereka ke sana dan lain sebagainya. Dan tahun 2000 kalau orang berbicara wisata hanya mengenai hotel-hotel bintang 5 atau maksimal bintang 4, tidak bicara guest house, itu terlalu tidak menarik. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pemandu wisata, saya jadi membentuk tempat ini menjadi menarik dengan kegiatan orang-orang masyarakat. Sebagai penutup, di perjalanan saya selama 10 tahun, ada yang terusik di hati dan benak saya. Local people di tempat-tempat wisata harus berjuang untuk menjual apa yang mereka sebut souvenir mereka. Berjuang, apalagi apabila mereka tidak tertarik dan mereka akan dikejar terus. Itu saya rubah di sini sehingga tadi saya sudah ceritakan mengenai UMKM masuk ke sini dan silahkan dibeli. Kira-kira itu, Pak. Ada lagi yang saya belum jawab? Baik, sudah cukup jelas tadi saya rasa jawabannya. jawabannya. Tidak ada bantuan pribadi. Ya, tidak ada pacuannya. Jadi itu emang dari sederhana. Dari modal sendiri ya, Bu ya. Ya, dari apa yang ada di sini. Oke, tadi Pak Heben izin akan berpindah device dulu karena beliau akan jalan, ada keperluan lain. Tapi ini ada masih pertanyaan yang mungkin juga bisa dibantu, Bu Hester mungkin juga bisa jawab. Ini ada sedikit penyampaian dari Dispar Kepri, Bu. Jadi Kepri adalah kepulauan di mana luas lautnya adalah 98% dari jumlah daratnya. Contohnya wilayah Natuna, Anambas, sebagian besar masuk kawasan konservasi. Di mana untuk masuk ke sana, pengunjung wajib menyetorkan PNBP. Sering masuk wisata luar menggunakan yahi, tak banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar karena di kapal mereka sudah memuat kelengkapan logistik. Untuk narsum sendiri, untuk narasumber mungkin untuk Pak Heben nantinya, untuk Bu Hester, kira-kira ada nggak masukan untuk pengembangan destinasi wisata untuk Kepulauan Riau?
yang dimana Kepulauan Riau seperti disampaikan kalau di sana luas lautnya 98%. Namun ada problem yang dimana untuk masuk wilayah kawasan konservasi pengunjung wajib menyetorkan PNBP, dan juga ada beberapa juga kapal yah dari negara tetangga yang masuk ke daerah sana tapi tidak berkontribusi untuk masyarakat lokal karena fasilitasnya sudah dicukupin oleh kapal yah itu tersebut. Kira-kira ada masukan nggak Bu, gimana cara pengembangannya? Mungkin saya tidak bisa membantu di dalam cara pengembangannya, ya. Cuman saya kan mulai tempat ini dari nol, ya, dari sangat sederhana dengan apa yang ada. Tidak ada daya tarik sama sekali, tetapi yang tadi Bapak baru sebutkan mengenai Riau, dia daya tariknya bukan main, ya. Semuanya mungkin indah, alamnya juga indah. Di situ akan terjadi kendala untuk berkomunikasi dengan baik. Dengan baik yang saya katakan ya harus membayar kontribusi dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita ingin membangun satu tempat wisata dan ingin sekali tempat itu menjadi sukses, kelola tempat ini dengan baik dan sehat. Tadi saya sudah katakan ya, kebersihan itu harus, ya, keamanan itu harus. Bagaimana dengan keamanan? Melibatkan penduduk setempat dengan full, sehingga tidak ada ketidakpahaman, saling ketidakpahaman. Ini kan dia belinya di saya, itu harus ditata, ya, sehingga tamu merasa nyaman. Nyaman itu juga penting. Jangan mereka datang satu kali, wah di situ begitu sulit untuk membeli sesuatu karena di sana sudah, apalagi yah tadi juga pasti ada perebutan di situ, ya. Dan untuk menghindari perebutan, semua harus menyiapkan kondisi yang kita tawarkan harus siap, sehingga tidak ada percekcokan. Saya ngalamin sendiri waktu jadi tour guide, Pak. Bagaimana di sebuah tempat seperti Baturaden di zaman dulu, mereka local people tidak even boleh masuk ke hotel untuk menawarkan menjadi pemandu wisata untuk berkeliling-keliling di pedesaan yang mana di sana bagus sekali. Jadi dari pagar mereka menawarkan jasa mereka untuk besok tour. Saya bantu mereka. Oke, nanti saya akan tanyakan siapa yang mau. Dengan demikian saya juga sampai dengan sekarang sangat bersahabat dengan mereka. Karena mereka sekarang sudah sangat sukses. Ada yang memiliki satu restoran yang bagus sekali dan ada yang jadi Pak Lurah di situ, dan mereka semua udah maju sekarang di Baturaden. Sedangkan dulu mereka harus rebutan tamu. Kira-kira gitu, Pak. Izin saya nambahin mungkin. Ya, boleh Pak Heben, baru mau saya undang untuk sampaikan. Silakan Pak Heben. Ya, jadi gini, Bapak Ibu, terutama tadi yang dari Natuna, Anambas, dan sebagainya, ya. Yah itu dia, kenapa mereka menyiapkan segala sesuatunya di Yah? Itu karena mereka tidak terjamin kalau misalnya dia mendarat ya ke berlabuh gitu, apakah pelayanan yang bisa diberikan itu bisa memenuhi standar yang mereka perlukan. Karena kan kita tahu market Yah ini pasti market yang cukup sophisticated ya, cukup dari kalangan menengah atas mungkin, hingga mereka ingin memberikan pelayanan itu terjamin. Nah, kalau misalnya dia tidak ada jaminan untuk memberikan pelayanan yang terjamin sesuai dengan standar yang mereka sudah tetapkan, ya mereka akan lebih memilih menyediakan segala sesuatunya dia daripada dia harus ke darat dan akhirnya suffering di darat gitu ya. Ini yang perlu dikembangkan. Jadi misalnya bagaimana membuat mereka bisa ke darat, tidak melulu dia. Saya jujur, saya bisa katakan bahwa nggak semua orang mau tinggal di Yah 2 minggu gitu, nggak ke darat-darat kan
nggak nyaman gitu di lingkungannya itu doang. Tapi kalau kita bisa kembangkan destinasi kita yang di dekat dengan area Yah itu dengan fasilitas-fasilitas yang cukup baik, itu akan mengundang mereka untuk bisa ke darat. Karena itu perlu dikembangkan nih fasilitas-fasilitas yang bisa membuat mereka merasa nyaman dan mereka menjadi tertarik untuk berlabuh ke darat gitu. Jadi eh, bukan masalahnya mereka tidak ingin berbagi sebetulnya biasanya ya, tapi lebih ke apakah saya bisa ini saya sebagai operator misalnya, saya perlu jaminan apakah saya bisa memenuhi standar yang saya tetapkan itu kalau saya bawa berkunjung ke satu destinasi misalnya. Misalnya nggak usah kita soal Natuna dan sebagainya, desa-desa wisata gitu. Saya bawa satu rombongan wisatawan ke Cinaneng misalnya, itu saya tahu standarnya Bu Hester, saya udah tahu makanannya bagaimana, nanti perlakuannya bagaimana dan sebagainya itu udah ada. Kita udah tahu tuh SOP-nya udah jelas. Tapi kalau ke desa wisata kita nggak tahu makanannya gimana, apakah cuma tahu tempe doang atau apa? Nah itu kan standar-standar yang perlu kita tetapkan nih. Nah kalau standar ini kita sudah tetapkan dan misalnya requirement kita tanya nih ke pengelola itu, requirement kamu apa sih? Oh gini gini gini. Oke, bisa nggak kita penuhi requirement itu? Permintaan itu bisa kita penuhi nggak? Baik itu segi misalnya kalau siapan makanan gitu, segi sanitasinya gimana, segi variasi makanannya gimana, segi apakah itu aman untuk kita harus bedakan ya antara orang Barat dengan orang Indonesia. Apakah segi keamanan untuk perut itu untuk kita mungkin sehat. 5 kilo sambal kita makan habis aja gitu ya. Tapi kan untuk orang Barat nggak bisa. Nah ini hal-hal seperti ini perlu dikaji Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang perlu menjadi satu hal yang kita perlu pertimbangkan. Jadi tolong dikaji dulu apa nih requirement permintaan mereka untuk bisa kita minta mereka untuk bisa dilayani di destinasi yang kita ingini gitu. Itu dari saya mungkin. Baik Pak Heban, baik Bu Hester. Jadi tadi jawabannya adalah meningkatkan standar dan juga requirement. Kita harus mencari tahu dulu requirement yang layak untuk bisa dijajakin dari daerah tersebut. Kira-kira seperti apa? Apakah sudah memenuhi standar apa belum? Sehingga partner kerjasama juga dengan tour operator atau travel agent bisa diarahkan untuk mempromosikan daerah tersebut. Begitu ya Pak Bu ya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir, tapi sebelum itu ada salah satu audiens yang raise hand, mungkin Ibu Yunda Mayanti mau izin bertanya apa bagaimana Bu? Oh ya, halo, bisa dengar suara saya? Ya, Saya mungkin tidak bertanya, tadi pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih, Bu Hester. Saya pernah bertemu Bu Hester, cuma saya nggak tahu, kayaknya Bu Hester lupa. Kita pernah ketemu entah berapa tahun yang lalu di travel somewhere di travel Martibo. Senang sekali tadi. Iya, senang sekali bisa ketemu Ibu di Saya sini. juga terima Ini aja sih, ikut lebih singkatnya gini aja, Mas Angga tadi dengan Kepri ya mengenai Yoh ya. Kebetulan saya ada beberapa kali pernah menulis. Saya dengan Yun, saya travel writer, saya pernah beberapa kali menulis tentang Yoh terutama di Kepri ya, karena waktu itu kebetulan saya mendapat di feeding lah ya, di feeding apa namanya dari Nongsa Marina gitu ya. Sebenarnya dari Kepri itu kan eh, punya marina Nongsa Marina yang sudah berstandar internasional yang standar dengan minimal Singapura. Sekarang yang udah ada yang baru itu ada Nirup Island, juga dia punya apa namanya, dia punya marina dan juga dekat dengan Singapura 90 degrees apa itu kan. Jadi sebenarnya kalau betul tadi kata Pak Ebenezer juga saya kenal, tinggal apa namanya dari Pemda itu bisa lebih mudah ya, kalau menurut saya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan marina-marina untuk meriset apa saja kebutuhan Yoh. Karena Yoh itu sebenarnya orang tuh datang ke darat itu tidak mesti dia mesti makan di restoran atau mesti apa makan apa Pak. Sebenarnya kalau ya orang Kepri, orang kepulauan pasti inilah Pak ya, kalau Bapak berlayar lah ya, walaupun misalnya naik perahu, Bapak yang perlu kan apa? Yang basicnya aja Pak. Pasti dia akan perlu
air bersih ya Pak. Pertama dia butuh untuk tambat dulu ya Pak ya, tambat yang entah bui, entah apalah gitu. Dan Yochter itu internasional udah tahu kok kondisi di Indonesia, mereka tidak mengharapkan sebuah marina yang internasional yang sudah apa, mereka sudah tahu dengan kondisinya gitu Pak. Termasuk yang di Tarempa dan lain-lain itu, di apa namanya, pantai apa itu yang di Tarempa, satu lagi Tarempa saya lupa, yang tempat buoy yang pertama kebutuhannya itu buoy. Yang kedua misalnya kalau di darat mereka itu kan butuh air bersih. Nah mungkin dari situ Pemda Kepri bisa melihat, Pemda Anambas bisa lihat di mana itu masyarakat bisa menyediakan air bersih yang mungkin nanti adalah kayak kita beli air bersih gitu kan. Dari situ. Nah, terus juga mereka itu mereka mungkin tidak artinya dalam artian makan di restoran atau apa, tapi mereka akan butuh berbelanja ke pasar-pasar tradisional, Pak. Nah, itu mungkin yang itu yang bisa digarap, karena saya tahu kebetulan saya juga punya kenalan guide lokal di Anambas yang biasa menjadi guide dari York, dan Anambas itu juga selalu masuk dalam Sail to Indonesia ya Pak ya. Nanti Bapak bisa hubungi dengan Pak Raymond Lesmana. Ini mungkin Bapak dari Dinas Pariwisata Kepri, Dinas Pariwisata Anambas itu mesti berbicara lagi dengan minimal ke Marina lah Pak. Jadi Bapak bisa melihat apa saja yang dibutuhkan. Jadi Bapak tidak mesti harus menyiapkan hotel, harus menyiapkan restoran, enggak kok. Itu malah lebih lebih adventurous ya, mereka tidak 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 harus yang semua berbintang 5 berbintang 4, walaupun itu bisa dikategorikan sebagai luxury, tapi eh, treatmentnya tidak seperti terlalu luxury gitu Pak. Jadi semakin otentik, semakin tidak diapa-apain gitu ya istilahnya. Mereka itu justru itu yang mereka cari gitu sih Pak. Tapi emang benar kata Ibu Hester, harus yang 3 tadi Bu ya. Saya setuju. Pertama kebersihan, keamanan dan kenyamanan itu memang harus kok Pak. Jadi Dinas Pariwisata Kepri tidak perlu khawatir soal itu sudah banyak marina, tinggal Bapak bisa berdiskusi lebih lanjut untuk menggarap apa saja yang dibutuhkan oleh tinggal nanti di daerah-daerah itu, di pulau-pulau itu yang bisa menyiapkan apa yang diperlukan itu sih Pak. Gitu aja sih, saya hanya apa yang saya tahu dari obrolan saya dengan beberapa komunitas Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Mas Angga. Baik, terima kasih Ibu Yunda Mayanti untuk masukannya. Jadi tadi sama jawabannya seperti Ibu Hester dan juga Pak Heben. Terutama kita harus tahu dulu apa equipment apa ataupun standarisasi apa yang dibutuhkan dari yacht itu sendiri, dan juga kita pastinya harus punya standar seperti tadi kebersihan, keamanan dan sebagainya di daerah itu sendiri, sehingga turis asing ataupun yacht itu sendiri bisa percaya untuk bisa bekerja sama mendatangkan turis-turis dari luar, begitu ya Bu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini berhubungan dengan Mbak Cindy juga, mungkin nanti bisa bantu jawab. Dan juga untuk Pak Heben, ini aja pertanyaan juga. Jadi satu pertanyaan yang sama, tapi mungkin bisa dijawab oleh kedua narasumber kita. Bagaimana peluang ekoturism bagi turis Eropa, dan upaya apa saja yang udah dilakukan Astindo untuk promosi turism yang bersifat hidden gem seperti ini? Boleh dijawab duluan, mau bahas Pak Heben? Oke. Mohon maaf saya off kamera ya karena di jalan. Gak apa-apa Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau Astindo selama ini kami mengundang. Jadi Astindo itu mempunyai 2 Astindo Travel Fair setiap tahun, jadi 2 kali. Itu di bulan kira-kira di bulan akhir Februari sampai nanti tanggal 30 sampai ke 30 Agustus sampai ke 2 September. 28 Agustus sampai 30 September ada lagi Astindo Travel Fair. Nah, di Astindo Travel Fair ini kami mengundang DPD juga untuk berpameran di sana. Dan untuk biaya pameran ini kami biasanya untuk DPD dari berbagai daerah, kami ada 29 DPD di seluruh Indonesia. Itu kami hanya mematok misalnya karena dana subsidi cuma 1 juta aja per table. Itu kalau kita umumnya biasanya sampai ke 15 juta, tapi
untuk mereka 1 juta. Dan baru saja kami juga menyelenggarakan namanya Astindo Nusantara Travel Exchange. Itu pertemuan B2B yang kami coba gagas ya untuk mengembangkan destinasi hidden gems ini. Jadi kami sebarkan undangan, dan untuk perpameran di situ, per table itu kami hanya mematok harga hanya 2,5 juta sampai 3 juta. Ya, anggota Astindo 2,5 juta, yang bukan anggota Astindo tuh 3 juta. Ini jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan pameran-pameran di tempat lain yang rata-rata di atas 7,5 sampai ke 10 juta. Dan itu adalah subsidi kami. Bagaimana kami mendapatkan subsidi ini? Kami ajak NTO atau National Tourism Organization dari luar negeri untuk berpameran di Indonesia. Itu kita cut mahal. Dari hasil itu kita subsidikan untuk wisata domestik kita, Nusantara kita. Jadi itu yang kami lakukan di Astindo. Nah, itu saja ke depan kami ada beberapa pameran-pameran seperti nanti misalnya kami akan berpartisipasi di WITF, World Indonesia Tourism Fair, yang akan dilangsungkan di PIK. Nah, kami itu mengundang agen-agen kami, anggota-anggota kami. Tahun lalu kami mengundang sampai ke 20 agen. Itu kami support mereka dengan table-table yang kami siapkan. Jadi kalau yang lain itu bayar sampai 25 juta, anggota-anggota kami hanya bayar 7 juta. Gitu. Karena yang sisanya kami support dari BPP Astindo. Jadi karena kegiatan-kegiatan kami ini, kami juga membangun misalnya Indonesia Aja Travel Fair tahun 2023 itu kami 2 kali membuat di Indonesia Aja Travel Fair. Tahun 2024 kami membuat 1 kali, tapi di 4 kota di Indonesia. Dan karena kegiatan-kegiatan kami, alhamdulillah, puji Tuhan, tahun 2023 kami dianugerahi oleh pemerintah, baik itu kementerian maupun Menko Ekonomi, sebagai asosiasi industri terbaik mendukung BBWI, Bangga Berwisata di Indonesia. Tahun 2024, alhamdulillah juga kami mendapatkan anugerah yang sama. Jadi 2 tahun berturut-turut kami mendapatkan anugerah itu. Nah, ini yang kami coba lakukan, hingga kami ingin mendorong anggota-anggota kami itu bisa berkolaborasi dengan sesama anggota atau dengan stakeholders agar terus mengembangkan pariwisata di Nusantara. Gitu. Karena kita tahu kita tidak bisa semuanya melimpahkan ini kepada pemerintah. Ya. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholders. Bahkan kami misalnya dengan DMI yang sekarang kita webinar ini sedang berkolaborasi nih bagaimana kita mengundang cukup banyak travel agent anggota untuk bisa berpartisipasi di sana. Tapi diikuti dengan sales mission ke Eropa Barat. Kita akan ada ke Frankfurt, kita akan ada ke Paris, kita akan ke Toulouse, kita akan ke Barcelona, ke Swiss, sampai ke Lisbon. Karena sekali kayak ya udahlah kita babat habis lah Eropa gitu, jangan pulang pergi cuma ke Utrecht aja gitu, itu sih intinya. Jadi kita tetap berupaya agar pariwisata Indonesia ini bisa menjadi hal yang baik di Asia ya. Karena kalau kita lihat potensinya, kita selalu ngomong Indonesia ini jauh lebih bagus dari Malaysia potensi wisatanya. Tapi kunjungan ke Indonesia cuma menyampai 13,9, Malaysia 22 juta. Nah ini harus jadi PR nih buat kita, agar kita bisa mengembangkan ini dengan lebih baik. Gitu, Mas Angga. Makasih. Baik, Pak Heben. Jadi ternyata sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Astindo ya, Pak. Jadi untuk mendukung promosi tourism yang bersifat hidden gem juga seperti sebelumnya, Astindo ternyata punya acara sendiri, Indonesia Travel Fair, yang diselenggarakan oleh Astindo sendiri untuk mendukung pelaku-pelaku wisata di daerah yang khususnya bersifat hidden gem. Bahkan saat ini sedang bekerja sama dengan DMI Expo juga, yang dimana peluang bisnisnya tidak hanya nanti bisa ke Eropa ataupun di Belanda di DMI sendiri, juga ada 5 negara lain ya Pak ya, sales mission ke 5 negara selain Belanda. Jadi Bapak Ibu, kami juga ingin mengingatkan kalau Bapak Ibu boleh bergabung untuk meningkatkan ataupun berbagi pengalaman atau meningkatkan peluang bisnis Bapak Ibu ke Eropa melalui DMI Expo dan juga melalui Astindo. Dan tadi pertanyaan yang terakhir tadi mungkin bisa dibantu jawab oleh Mbak Cindy,
Itu bagaimana peluang ekoturism bagi turis Eropa? Boleh Mbak Cindy, silakan. Oke. Kalau di Belanda sering juga ada kedatangan dari berbagai provinsi atau dari suatu organisasi, dari suatu kota atau desa misalnya. Jogja pernah datang mempromosikan destinasi wisatanya untuk ekoturism, juga Papua, Maluku Utara, pernah ada Tanimbar. Jadi secara cukup sering dari Indonesia ada yang datang ke Belanda untuk mempromosikan ekoturism tersebut. Nah, untuk itu dari Indonesian Diaspora juga sering dilibatkan supaya kita juga tahu dan juga bisa menginformasikan seperti itu. Oke, baik Mbak Cindy. Jadi ternyata dari pemerintah daerah, Dinas Pariwisata daerah juga banyak yang sudah melakukan kunjungan ke Belanda Kunjungan ke sini sendiri. cukup sering ya. Dan Oke, tentunya juga selama vakansi beurs juga seperti itu. iya. Vakansi beurs itu pasar wisata di Belanda setiap tahun di Januari. Di situ juga ada berbagai provinsi yang suka ikutan, hotel yang ada kegiatan ekoturism, tour seperti itulah cukup sering diadakan di sini gitu. Dan dalam gathering Indonesian Diaspora juga sering ada presentasi-presentasi untuk destinasi, bukan hanya ekoturism tapi ya berbagai lah, wellness, marine, segala macam. Oke, untuk minat sendiri dari wisatawan lokal ataupun wisatawan diaspora itu bagaimana Mbak untuk ekoturism? Apakah cukup tinggi diminatin atau Cukup tinggi bagaimana? juga. Kami lihat sering ada pertanyaan untuk apalagi Papua, orang senang sekali. Tapi juga Kalimantan, belum lama ini ada juga ada yang ke Sulawesi bikin. Jadi di antara diaspora kadang-kadang juga mengadakan tour gitu. Dan mereka menawarkan siapa mau ikut. Nah itu juga banyak sekali berbasis ekoturism. Seperti itu. Baik Mbak Cindy. Jadi Oke. nilainya cukup banyak. Oke, baik. Baik, jadi sudah dijawab tadi oleh Mbak Cindy dan juga Pak Heban. Ternyata ekoturism itu memiliki minat yang cukup tinggi juga di market Eropa dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Astindo sendiri untuk ekoturism ataupun wisata hidden gem. Banyak program-programnya yang sudah dilakukan oleh Astindo untuk mempromosikan wisata hidden gem. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin masih ada terjawab. Kami undang Bapak Ibu semua untuk tergabung di WhatsApp grup kami yang linknya sudah dicantumkan oleh rekan kami. Bapak Ibu bisa join melalui link WhatsApp grup. Nanti di situ kami mungkin boleh membantu ataupun tanya jawab atau mungkin menyampaikan informasi selanjutnya mengenai DMI, mengenai jawaban-jawaban yang belum terjawab dan juga paparan-paparan. Tadi ada yang menanyakan paparan boleh di-share atau tidak. Nanti akan kami share di sana. Jadi Bapak Ibu boleh gabung di link WhatsApp grup yang sudah kami siapkan. Dan juga jangan lupa yang terakhir untuk Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadir di link yang sudah tertera. Nanti kami akan mengirimkan sertifikat sesuai dengan nama dan nomor telepon yang telah Bapak Ibu cantumkan di link daftar hadir. Baik, sekian Bapak Ibu. Waktu kita juga sudah mau selesai. Izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai DMI Expo. Sekali lagi Bapak Ibu, DMI Expo ialah pameran internasional yang akan dilaksanakan pada 30 Oktober sampai 2 November di bulan mendatang, yang akan dilaksanakan di Hall 3 Jaarbeurs, Utrecht, Nederland. Di sini kami ingin mempromosikan Indonesia melalui sektor pariwisata dan juga sektor UKM-nya, yang dimana banyak sekali program-program kami bisa menjadi peluang bisnis untuk Bapak Ibu bisa mencapai market Eropa. Dan juga seperti sudah disampaikan tadi sama oleh Pak Heban, salah satu program kami ialah
sales mission. Jadi jika Bapak Ibu ikut DM Expo, mungkin Bapak Ibu juga bisa ikut programnya Astindo Sales Mission ke 5 negara. Jadi tidak hanya di Eropa, tidak hanya di Belanda, tapi ada 5 negara lain di Eropa yang bisa Bapak Ibu ikutin. Dan kami menginformasikan Bapak Ibu bahwa di DM Expo, jika Bapak Ibu berminat untuk bergabung sebagai eksibitor dari tourism, sampai saat ini masih ada diskon sampai 20% sampai akhir Juni nanti. Jadi waktunya sudah semakin sedikit Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berminat, boleh mendaftarkan servis ataupun layanan pariwisata Bapak Ibu di link yang barusan di-share oleh rekan kami. Sekian, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Esther, Heben, Cindy, tadi juga mungkin ada Mbak yang sudah membantu menjawab pertanyaannya. Terima kasih sekali. Webinar kali ini saya percaya banyak sekali informasi yang dapat mengedukasi dan juga menjadi teman-teman pelaku yang ada di Indonesia. Semoga pariwisata Indonesia bisa semakin berkembang dan juga menjajakin market Eropa melalui DMI Expo. Sekian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bye. Ibu. Ibu pamit ya. Ya, silakan Pak. Hati-hati di Sampai jumpa, Bu jalan. Volunteer. Iya. Terima kasih.